Salam Bapak Ibu, sahabat GKBS TV yang tercinta. Kita bersua kembali di repa kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Makasih Bapa atas anugerah-Mu kepada kami. Atas penyertaan Tuhan di istirahat kami tadi malam hingga bangun pagi hari ini. Sebelum kami beraktivitas di pagi yang indah ini hari ini, terlebih dahulu kami mendengarkan sabda-Mu yang menjadi kekuatan buat kami, yang menjadi pegangan dalam segala aktivitas kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Renungan kita pagi hari ini diambil dari Mazmur 123 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, seorang ibu yang pernah mendapat penghinaan, cemoohan, makian, dia berkata demikian, kalau luka di badan masih bisa diobati, gampang diobati. Tapi luka di hati, Bapak Ibu yang kekasih, sahabat GKBS TV, Martin Luther, tokoh reformasi, mengatakan Mazmur 123 ini adalah rintihan hati yang luka. Rintihan hati yang luka. Kalau boleh kita cermati, pemazmur mengatakan di dalam pengalaman hidupnya yang dihina, diolok-olok, dicaci, sehingga dia mengatakan kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Sehingga dia merintih. Tapi rintihannya yang dialamatkan kepada Tuhan. Seruannya dialamatkan kepada Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan. Yang mampu. Seperti dikatakan ibu tadi. Yang mampu. Tuhan yang mampu dalam tanda petik. Mengobati sampai pada luka di hati. Pengalaman pahit yang dialami pemazmur, dihina, diolok-olok, menyikapi semua itu, ada sikap yang sangat indah dari pemazmur yang patut kita teladani. Dia memandang Tuhan. Ayat 1 dan 2 yang dianalogikan pemazmur seperti hamba laki-laki memandang tangan tuannya dan hamba perempuan memandang tangan nyonyanya. Seruan kasihanilah kami dialamatkan pada Tuhan yang Maha Kasih. Dia berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu sahabat GKBS TV yang tercinta, pada masa kita sekarang ini, di zaman canggih ini, barangkali kita sering mengalami hinaan, dicemooh, ada perundungan, caci maki, ujaran kebencian. Boleh melalui media sosial kita lihat. Dimaki, dihina, dilecehkan oleh karena dimaki, dihina, dilecehkan karena status sosial, berbeda pandangan, sampai kepada karena beriman kepada Yesus Kristus. Di hadapan Tuhan kita sama semua, kaya miskin. Bagaimana kita menyikapi itu semua? Bagaimana sikap kita kalau hinaan, olok-olok itu tetap dialamatkan kepada kita? Pandanglah Tuhan
seperti memazmur. Jangan reaktif, sekali lagi jangan reaktif. Jangan pernah marah, apalagi membalas. Ada yang reaktif jika digampar, dihina, dicaci maki. Kita balik menggampar, mencaci maki, membalas. Oh, tidak demikian. Setiap orang beriman seperti teladan pemazmur. Reaktif malah menambah beban. Kalau kita reaktif akan sikap orang yang menghina kita sangat-sangat merugikan. Sikap reaktif malah kontraproduktif. Apabila hinaan, cercaan, olok-olok dibalas dengan hina, maka bertambahlah orang yang melakukan penghinaan. Dengan kata lain, kejahatan dibalas dengan kejahatan, bertambahlah orang jahat. Mari, Bapak Ibu, sahabat GKBS TV yang tercinta, seperti kata Tuhan, kita harus merespon kejahatan dengan kebaikan. Dan kita pasti mampu. Oleh karena kita memandang Tuhan yang selalu setia mau menolong kita. Kita dimampukan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih, barangkali boleh menjadi penguatan buat kita. Supaya kita juga jauh dari penghinaan kepada orang lain, cemoohan, olok-olok. Saya mau baca teks yang lain. Amsal 14 ayat 21. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Teks yang lain juga akan saya baca juga. Di dalam Mazmur 39 ayat 8. Dan sekarang apakah yang kunanti-nantikan ya Tuhan, kepadamulah aku berharap. Pemazmur berharap kepada Tuhan. 38 ayat 16, sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap, Engkau yang akan menjawab ya Tuhan. Oleh karena itu, kita berharap kepada Tuhan. Dikala kita menghadapi perundungan, hinaan, caci maki, sekali lagi jangan pernah membalas. Mari kita berharap kepada Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita ini, mari pandang Tuhan. Dengan memandang kepada Tuhan, kita akan dimampukan berbuat yang terbaik, walaupun yang kita terima adalah penghinaan. Sekali lagi, jangan pernah membalas penghinaan dengan penghinaan. Berserah kepada Tuhan, itulah sikap pemazmur yang patut kita teladani. Dan sikap itu kita lakoni dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan hidup ini. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Makasih Tuhan atas sabdamu yang mengingatkan kami. Pengalaman pemazmur menjadi kekuatan buat kami untuk menjalani hidup ini. Dia tidak membalas kejahatan, hinaan dengan hinaan. Tapi dia memandang kepada Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan. Walaupun dia mengalami penghinaan. Seperti yang dikatakan, kami sudah kenyang dengan penghinaan. Sepertinya tiada hari tanpa penghinaan. Tapi dia berserah memandang kepada Tuhan. Dan yakin
dengan pengharapan Tuhan akan menolong. Itulah juga yang menjadi teladan buat kami menjalani hidup ini. Agar kami tidak membalas, tidak reaktif, tapi berserah kepada Tuhan, mendoakan mereka yang melaksanakan penghinaan. Karena itulah sikap yang Tuhan ajarkan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Berkati kami semua Tuhan, baik di dalam segala kegiatan aktivitas kami hari ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan dibesarkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Oh, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. GKPS TV.